Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mugi Hanafi dari semester 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal oleh Profesor Dr. Iketut Rais Setiabudi SHMH dan Dr. Gede Made Suwardana SHMH. Nah, percobaan yang tidak mampu. Pembicaraan tentang percobaan membicarakan pula beberapa perbuatan yang terkesan atau hampir sama atau mirip dengan percobaan kejahatan. Nah, dalam hal ini apa yang disebut dengan percobaan yang tidak mampu atau unlikely fogging, kekurangan isi delik, delik putatif, delik makui atau percobaan selesai, percobaan tertunda, dan fogging atau percobaan yang dikualifikasir. Di sini akan dibicarakan masalah kemungkinan bahwa suatu percobaan untuk melakukan kejahatan objeknya atau alatnya tidak mampu atau tidak punya potensi untuk menyelesaikan. Nah, percobaan yang tidak mampu itu terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan jahat yang dikehendaki untuk diselesaikan. Nah, akan tetapi walaupun ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang diperlukan, kejahatan itu tidak dapat diselesaikan bukan karena dihalang-halangi gitu. Tidak mampu atau tidak dapat diselesaikannya kejahatan itu dapat disebabkan oleh objek atau sarananya, tetapi mungkin juga karena alat atau sarananya atau middle gitu. Nah, sehingga timbul masalah apakah perbuatan yang demikian ini dapat dipidana atau tidak gitu. Nah, tidak mampunya itu dapat berbentuk, yang pertama itu ada ketidakmampuan yang mutlak atau absolut, yang kedua ada ketidakmampuan yang relatif, yang ketiga tidak mampu absolut berarti bahwa bagaimanapun juga kejahatan itu tidak mungkin diselesaikan. Hal ini baik mengenai objeknya atau sarananya maupun mengenai alat atau sarananya. Kedua ada tidak mampu relatif, bahwa karena keadaan khusus baik pada objek maupun sasarannya, kejahatan itu menjadi tidak dapat diselesaikan. Nah, contohnya yang pertama itu objek yang tidak mampu absolut. Ada A ini berniat untuk membunuh si B. Segala sesuatu telah disiapkan dan waktu A memasuki kamar, tampaknya si B itu sudah tidur gitu. Nah, kemudian si A itu menembaknya, tetapi kemudian ternyata B telah meninggal sebelumnya karena penyakit jantung misalnya ya. Jadi meninggalnya si B itu bukan karena akibat ditembaknya oleh si A. Nah, dalam hal ini tidak mungkin dikenakan pasal 338 atau 340 KUHP, yaitu pembunuhan, karena tidak mungkin melakukan pembunuhan terhadap mayat gitu. Dapat dipidana, itu sama dengan subjektif. Nah, yang kedua itu objek yang tidak mampu relatif. Misalnya A ingin membunuh si B dengan cara menikam dengan golok, tetapi si B tidak luka sama sekali karena kebetulan saat penikaman itu si B menggunakan pakaian besi gitu misalnya. Gitu. Yang ketiga ada sarana yang tidak mampu absolut. Misalnya si A berniat membunuh si B dengan jalan memberikan minuman racun. Nah, setelah menyiapkan dengan membeli serbuk racun di apotik, ternyata yang diberikan oleh apotik itu keliru. Yang diberi adalah gula gitu misalnya. Nah, setelah serbuk racun itu dimasukkan ke dalam minuman si B dengan harapan B akan mati karena serbuk racun itu, ternyata B tidak apa-apa gitu, karena mungkin gula dapat membunuh orang atau dapat dipidana gitu. Nah, yang keempat itu sarana yang tidak mampu relatif. Seperti halnya pada contoh yang ketiga tadi, bubukan yang diberikan ternyata benar-benar warangan, tetapi jumlahnya terlalu sedikit dan terlalu kebetulan B mempunyai daya tahan yang cukup kuat, sehingga dengan sarana itu si B itu tidak mati diracun gitu. Nah, mungkin cukup sekian pada review saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.